Saya nggak tahu kapan saya mati. Mungkin bisa besok, bisa lusa, atau bisa kapan. Karena saya mendapat bocoran, saya diincar untuk dibunuh. Bukan lagi di penjara, karena penjara udah nggak mempan buat saya. Saya wasiatkan kepada kalian, andaikan saya mati, entahkah mati dibikin seperti kecelakaan, atau mati diracun seperti mati kena penjara seperti sekarang kena jantung pada diracun. Andaikan saya mati betul dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? 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 Terakhir saya wasiatkan kepada kalian. Kalian orang-orang Madura, ini daerah mana? Iya tahu Madura, mana Sampang, Ketapang, Bangkalan. Saya wasiatkan kepada orang-orang Sampang, khususnya anak-anak muda Sampang, khususnya anak-anak Madura. Wahai orang-orang Madura, wahai rakyat Madura, di dalam tubuh kalian mengalir darah-darah keberanian. Betul? Ada yang Madura mau di mana aja hidup. Dia mau tinggal di mana hidup dia. Kenapa? Bondo nekat. Iya, saya punya murid namanya Arifin, pergi sendiri ke Perancis, hidup sampai sekarang di orang kaya raya, orang Sumatera, jualan sate di Perancis. Jadi orang Madura mau pergi ke tengah laut, hidup dia. Saya waktu ceramah di Podeh, tahu Podeh? Saya ceramah 13 tahun lalu. Saya pikir, la ilaha illallah, kok bisa orang hidup di sini ya? Pulau di tengah laut, 3 jam dari Sumatera perjalanan. Kok Bangkalan, Semudi, Podeh. Iya, 12 tahun lalu kan saya ceramah di situ. Sampai bukan Kangean, ada Podeh, Semudi. Iya, 2 kecamatan aja itu. Saya bingung, ini tengah laut tuh, tengah laut. Tapi ini orang 2 kecamatan hidup subur, makmur, jaya di situ. Sapinya gemuk-gemuk, semua ada di situ. Orang-orangnya makan enak semua. Itu luar biasa orang itu. Betul? Dimanapun nah, kalian punya darah-darah keberanian, maka jadikan darah-darah keberanian kalian untuk kalian korbankan membela agama Allah sampai titik darah penghabisan, saudara. Saya dengar kemarin ada taruhan gara-gara kepala desa ya? Iya. Iya. Iya, pokoknya kan itu kan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kalian orang Madura berani mengorbankan nyawa. Nyawa kalian taruhkan urusan dunia, urusan politik, ngebela lurah, ngebela kepala desa. Kalian berani korbankan nyawa. Kenapa kalian tidak berani mengorbankan nyawa untuk ustadz, kiai, ulama, dan anak cucu Rasulullah SAW? Betul? Kalau rela mati demi lurah, demi politik, demi dunia, harusnya kalian lebih rela mati untuk agama, untuk rakyat, untuk ulama, untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara. Makanya saya tanya masyarakat Madura semuanya, siap mati demi ulama, siap hancur demi ulama, siap binasa demi Indonesia, siap bela anak cucu Rasulullah, siap mati demi habaib. Allahu Akbar. Itu baru orang Madura. Kalau ada orang Madura benci habaib, bukan orang Madura. Dia ragukan itu ya. Ya. Iya betul. Iya, bukan orang Madura. Orang Madura nggak ada yang benci sama habaib. Kalau ada ngaku goreng Madura, nggak suka sama habaib, benar yang Madura. Masuk dia ragukan itu ya. Betul. Betul. Nah, saya mau tanya ini, sebagaimana pertanyaan Habib Muhammad tanya tadi. Orang Madura ini yang hadir di sini
Percaya enggak sama habaib? Percaya enggak sama habaib? Asa. Ada yang bilang kan habaib palsu. Ada yang bilang habaib di Indonesia ini palsu. Palsu. Tidak nyambung katanya nasabnya ke Rasulullah. Putus katanya. Percaya nggak? Percaya nggak? Nah, saya kalau mau pakai dalil, dia kan bilang 3 hari 3 malam saya berani debat ilmiah. Kalau saya bukan 3 hari 3 malam, 1 bulan nggak tidur debat sama kaum masalahnya saya berani. Jangan kan 3 hari 3 malam, 1 bulan ayo. Saya cuma nanya simple saja, jawab. Pendiri NU siapa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu Qanun Asasi? Orang NU kan? Sini ada orang NU enggak? Di NU itu ada namanya Qanun Asasi. Qanun Asasi itu ADRT-nya NU. Di situ Kiai Hasyim Asy'ari meletakkan syair Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf yang ngarang kitab Fathul Gahud. Enggak saya tanya, kira-kira sembarangan enggak ulama sebesar beliau meletakkan syairnya Habib di dalam Qanun Asasi yang begitu penting? Sembarangan apa enggak? Sembarangan apa enggak? Berarti beliau cinta enggak sama Habib? Cinta enggak? Kalau cinta berarti percaya nggak? Percaya nggak? Itu satu. Kedua, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah bikin kitab tipis, ana lupa nama kitabnya. Pokoknya di situ beliau itu membantah Kiai Haji Abdullah Yasin. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Kiai Abdullah Yasin itu masruqat, mencuri. Masruqat itu mencuri. Jadi ada di dalam kitabnya ada hasil curian daripada diwannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dari mana Kiai Hasyim Asy'ari tahu? Berarti kan Kiai Hasyim Asy'ari membaca kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengagum Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu satu. Yang kedua, Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil Bangkalan cintanya sama habaib. Beliau tidak milih-milih, nggak kayak orang sekarang. Orang sekarang, oh saya cuma cinta sama Habib Bahar, saya cuma cinta sama Habib Rizik, sama Habib-Habib yang lembut saya nggak cinta. Ah, itu bodoh, bukan cinta. Sebaliknya, oh saya cuma mau cinta sama Habib ini, yang lembut-lembut ini, yang sejuk-sejuk. Habib-Habib yang keras-keras, yang tegas-tegas, yang kasar-kasar saya nggak cinta. Ah, bodoh juga itu. Kiai Khalil cinta sama Habib, mau tua ataupun mau besar ataupun mau yang tenar atau yang enggak, mau yang kaya atau yang mau yang pinter atau yang dicintai sama Kiai Khalil. Sampai Kiai Khalil ngomong ke muridnya, murid tahu bersama dia, santri. Dia enggak. Buatin minum apa sini? Abe akhirnya nom. Beda Habib. Santrinya bingung, mana Habibnya? Kan Habibnya nggak ada. Habibnya nggak ada. Tapi santrinya nurut, bikin minum. 5 menit kemudian datang nih Habib. Kaget nih santri. Begitu dia Habib pulang, nanya santri, Kiai, kok ondeng sampai? Jangan ketawa. Apa jawab beliau? Engkau nyium baunya Rasulullah SAW. Saya mencium bau Rasulullah dalam diri Habib. Kiai As'ad, tahu Kiai As'ad kan itu bodoh. Kiai Samsul Arifin tahu kan? Beliau cinta nggak sama Habib? Kiai Hamid Pasuruan cinta nggak? Itu kiai-kiai yang keilmuannya luar biasa, walinya luar biasa. Nah ini ada baru Ustadz kemarin sore, Kiai kemarin sore, ya ngomong
Habaib itu nggak ada. Sayyidina Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir nggak pernah punya anak Ubaidillah. Loh, nah berarti salah dong guys Mas Ari. Salah dong kayak yang lain tadi. Nah sekarang pertanyaannya begini aja, saya tanya, jawab yang keras. Mau lebih percaya sama kayak si Mas Ari atau percaya sama Imam? Yang keras. Mau percaya sama Kiai Khalil Bangkalan atau percaya sama Imam? Mau percaya sama Kiai As'ad atau percaya sama Imam? Mau percaya sama Kiai Samsul Arifin atau percaya sama Imam? Mau percaya sama Kiai Hamid Pasuruan atau percaya sama Imam? Udah cukup begitu aja, nah, nggak usah apa namanya? Cukup begitu aja, nggak perlu pakai dalil lagi, capek kalau pakai dalil. Cukup kan? Clear kan? Jadi terserah udah, kalian mau percaya silahkan, enggak juga silahkan. Kalau saya mau bantah-bantahan masalah ini, ya Habib Hanif kemarin udah bikin udah jelas terang benderang, tetap aja dibantah. Orang namanya hasud. Orang hasud itu ya apa sih? Orang hasud itu gimana orang hasud? Padahal gini, saya tanya, kalian lihat ceramah saya dari dulu sampai sekarang ada berubah nggak? Ada nggak saya muji-muji pejabat gitu? Ada nggak? Tetap kan? Kalau si Imam enggak. Dulu kita harus mencintai habaib. Habaib itu anak cucu Rasulullah. Dulu. Sekarang beda lagi. Berarti kan nggak konsisten. Betul? Saudara, saya mau tanya sama kiai-kiai habaib yang ada di sini. Beliau sebenarnya aja. Hadis sahih, kalau kiai sendiri lebih milih mana? Lebih milih hadis sahih atau qaul ijtihad atau rakyatnya ulama? Hadis sahih. Yang lain? Qaulnya Imam Syafi'i apa? Mau milih hadis sahih apa qaulnya Imam Syafi'i? Tetap hadis sahih. Hadis sahih itu bisa membantah, bisa mematahkan segala, mau qaul, mau ijtihad, mau ra'y, mau pendapat ulama manapun bisa dipatahkan dengan hadis sahih. Betul? Apalagi udah hadis sahih mutawatir lagi, perawinya banyak. Nah ini biar kalian paham. Dan saya nggak mau ceramah begini nih. Udah lah ya, nggak usah ya. Lanjut. Perhatikan, makanya perhatikan. Satu, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ya, ini hadis riwayat Imam dalam kitab Mu'jamul Kabir. Jalur Abdullah ibn Mas'ud. Yang kedua diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Yang ketiga diriwayatkan Imam Baihaqi ya, dalam Musnadnya, jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Yang keempat diriwayatkan Imam Ahmad dalam Sunannya, riwayat apa jalur dua, Musawwir ibn Makhramah sama dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sababin wa nasabin wa fi riwayah sihrin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi wa fi riwayah sihri. Semua sebab hubungan kekerabatan, garis keturunan dan periparan semuanya terputus pada hari kiamat kecuali sebabku, hubunganku, keturunanku, keluargaku dan kekerabatanku. Itu hadis Rasulullah SAW. Saya tanya, kau berani bantah hadis ini? Ada ulama yang berani bantah? Ulama Madura ada yang berani bantah hadis itu? Ada yang berani bantah itu hadis?
di apa Mukhtasar Bukhari. Ada yang berani bantah? Anak cucu Rasulullah itu bakal ada sampai hari kiamat. Makanya ini jadi kalau saya bilang itu iblis bersorban. Apa? Iblis bersorban. Tugasnya iblis apa? Menghilangkan iman dari hati orang Nah, iblis bersorban, dia mau menghilangkan dalam keyakinan orang-orang umat Islam, apalagi orang awam, dia mau hilangkan keyakinan bahwasanya habaib di Indonesia itu gak ada. Kira-kira ustaz seperti ini benar nggak? Benar nggak? Benar apa salah? Benar apa salah? Ikuti apa jangan? Ikuti apa jangan? Kalau dia ngomong 3 hari 3 malam berani debat, saya 1 bulan berani debat saya. Ayo. Kalau ngomongin masalah Sina Ubaidillah, sekarang saya tanya, alasan dia selama 500 tahun atau 5 abad, selama 5 abad itu nggak ada yang mencatat nama daripada Sayyidina Ubaidillah. Dia pakai kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Syajarah Mubarakah. Saya juga sering baca. Saya baca kitab tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, nama kitabnya Tafsir Al-Kabir. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Asy-Syajarah Mubarakah memang tidak mencatat Ahmad Al-Muhajir punya anak yang bernama Abdullah atau tasghirnya adalah Ubaidillah. Tapi itu bisa jadi tanpa sepengetahuan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kan ulama-ulama tarikh, ulama nasab abad ke-10 ke-11 mereka kan mencatat. Sekarang saya tanya, kalau kurun waktu yang dijadikan alasan, saya tanya, kalian jawab. Kalian bisa tahu ada nabi dan rasul itu dari mana? Asalnya dari mana? Dari Quran. Kalian bisa tahu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, itu dari mana? Nah, kurunnya berapa ratus tahun itu kurun? Taurat ke Quran, kurun Zabur ke Quran, kurun Injil ke Quran, itu berapa abad? Terus apakah ente berani mengatakan bahwasanya Al-Quran walaupun terakhir tetapi Taurat lebih mulia dari Quran? Berani ngomong gitu? Berani ngomong Taurat lebih sahih? Contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, Nabi yang pertama, Nabi ya. Apakah berani karena Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, kurun waktunya jauh, apakah berani engkau mengatakan Nabi Adam lebih mulia daripada Nabi Muhammad? Apakah berani engkau mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa lebih dipercaya daripada Nabi Adam? Jadi kurun waktu itu nggak bisa dijadikan patokan, betul? Nggak bisa dijadikan ukur. Kita mazhab apa? Syafi'i. Imam Syafi'i sama Imam Hanafi lebih dulu mana? Imam Hanafi. Tapi apakah kita berani, walaupun kita mazhab Syafi'i, apakah kita berani mengatakan bahwasanya Imam Hanafi tidak lebih mulia daripada Imam Syafi'i? Berani kita mau gitu? Nggak berani kan? Nah makanya kalau ngomong, kalau mengeluarkan fatwa atau istihad atau pendapat itu hati-hati, tawarruk. Sifat ulama itu harus tawarruk anil fud. Tapi kalau saya sih terserah kalian. Kalian mau percaya Habib, mau enggak ya urusan kalian. Saya andaikan bisa ini Habib dikasih, saya mau kasih ini, ambil bisnis, makan tuh bisnis, makan. Tore. Makan tuh bisnis. Dipikir enak dari si Habib. Tanggung jawabnya berat, betul. Makanya yang begini-begini jangan diikuti. Tapi cuma satu orang aja begini. Yang lain enggak. Kalau orang yang berilmu, yang benar-benar paham, benar-benar alim, nggak bakal seperti itu. Cuma cari sensasi, biar tenar, biar di orang tahu. Iya kan? Iya kan? Mari saya tanya orang Madura, cinta habaib apa tidak? Cinta habaib apa tidak?
Jadi ini orang pengen benturkan Habib sama Kiai. Padahal udah menjadi adat istiadat kita. Habib berguru sama Kiai, nanti si Kiainya berguru sama Habib, nanti si Habibnya berguru sama Kiai lagi, nanti si Kiai berguru sama Habib, saling berguru, saling menghormat, saling memulia, saling mengharga. Jadi saya tidak memberikan pendapat apapun tentang masalah ini karena saya nggak berani. Jadi terserah kalian mau percaya Habib atau tidak. Kalian percaya Habib tidak nambah mulianya Habib, kalian tidak percaya tidak membuat Habib itu hina. Jadi semuanya kembali kepada kalian. Akan tetapi ingat satu hal saudara-saudara, apa itu? Bahwasanya nanti di akhirat kadar kadar yang menentukan apakah kalian akan dihalalkan atau diharamkan untuk memandang wajah Nabi Muhammad, itu tergantung keyakinan kalian akan adanya habaib anak cucu Rasulullah, ada atau tidak. Maka itu juga yang nanti akan menjadi kadar kelak di akhirat, kalian akan bisa memandang wajah Rasul atau tidak bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya dzurriyyah Rasul, ini adalah orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah SAW, membuat sedih Rasulullah SAW. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti kiai yang lurus, ikuti kiai yang lurus, ikuti ustadz yang lurus, ikuti ulama yang lurus, ikuti habaib yang lurus. Makanya kalian orang Madura, ya, orang Madura taat sama ulama, taat sama kiai, taat sama habaib. Kalau demi lurah, demi kepala desa berani carok-carokan, berani mengorbankan nyawa, masa untuk agama tidak berani? Ya? Masuk penjara berani nggak? Berani nggak? Wah, tadi kalau senjata nangis. Ya. Saya berkali-kali bilang, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi, baru keluar masuk lagi. Di borgol tangan saya sini, ini salah bangun. Di borgol perut saya, di borgol kaki saya. Berkali-kali di penjara, dipikirnya saya bakal kapok kali, dipikirnya saya bakal capek kali, bakal lelah kali. Enggak, tidak ada kata kapok untuk berjuang untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Yang saya perjuangkan rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Maka saya dari sini bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hal negara, nyawa saya, jiwa saya, cara saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap hancur di Indonesia, siap binasa di Indonesia, siap lawan pengkhianat bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma barik jam'ahum, Allahumma farrij jam'ahum, Allahumma adlil adadahum, Allahumma jali da'ibat alaihim, Allahumma awsil azab alaihim, Allahumma akhrijhum an da'iratil hilm waslubuhul madad al-imhal. Bafha ya insaf kifayatuna an amsil kaf himayatuna. Fasayakfikum Allah sami'ul alim, fasayakfikum Allah sami'ul alim, fasayakfikum Allah sami'ul alim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, saya nggak tahu kapan saya mati. Mungkin bisa besok, bisa lusa, atau bisa besok. Karena saya mendapat bocoran, saya diincar untuk dibunuh. Bukan lagi di penjara, karena penjara udah nggak mempan buat saya. Saya wasiatkan kepada kalian, andaikan saya mati, entahkah mati dibikin seperti kecelakaan, atau mati diracun seperti mati kena penjara, seperti seakan-akan kena jantung barang diracun. Andaikan saya mati, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, kalau saya mati jangan pernah kalian padamkan api
api perjuangan yang selama ini telah saya nyalakan, saudara. Allahu Akbar. Siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan, siap lanjutkan perjuangan. Kalau saya mati, demi Allah, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya. Kenapa? Anak istri saya bakal berkata, ya Allah, kakak udah mencapai cita-citanya kakak. Oleh karena yang hadir sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir kita doakan para ulama-ulama, kepada habaib-habaib, kenapa Allah panjangkan umur beliau. Habib Bidin, ini beliau orang Masya Allah, orang tawadhu, orang soleh, jangan jauh dari beliau. Beliau Kiai Forum Alawi, jangan jauh dari beliau, dekati terus beliau. Karena beliau ini memiliki sanad ilmu yang jelas, apalagi di Madura ini sanad ilmu kebanyakan itu ke Abu yang Maliki. Jangan jauh-jauh dari beliau. Itu dekat itu bakal selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kedua, mempelai khususnya. Terakhir, satu kata-kata saya ingat. Anak perempuan ketika sudah menikah, dia bukan milik bapak atau ibu, tapi dia sepenuhnya milik suaminya. Tapi laki-laki, walaupun dia menikah, dia bukan milik istrinya, tapi dia adalah milik bapak dan ibunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.